Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Dr. Ucup Darussalam, STMT, selaku dosen pengajar dari mata kuliah Bisnis Big Data. Perkenalkan, eh, nama saya Rio Rizky Daulianto Simanjuntak, NIM 240201020239 dari program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Sibar Asia. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi atas UAS mata kuliah Bisnis Big Data semester genap ajaran tahun akademik 2025-2026 dengan judul Perancangan Penerapan Big Data dan AI atas platform pendanaan digital dan peer-to-peer lending, yaitu penerapan metode AI untuk analisis risiko, deteksi fraud, dan inklusi keuangan. Yang pertama, pembahasannya adalah model bisnis platform peer-to-peer lending. Objek studi eh, penerapan dari usulan UTS yang sudah saya kumpulkan sebelumnya, yaitu bagaimana platform bekerja. Yang pertama, marketplace pinjaman, yang dimana menjadi tempat mempertemukan pemberi dana atau lender dan peminjam atau borrower secara langsung tanpa perantara bank. Yang kedua, escrow account, di mana dana lender ditampung kemudian dicairkan otomatis ke borrower saat pendanaan terpenuhi. Dilanjutkan alur inti di mana registrasi KYC, lalu analisis risiko, kemudian pendanaan, kemudian pencairan hingga ke pembayaran cicilan dan penagihan. Kemudian bagaimana masalah konvensional yang sering terjadi, yaitu penolakan massal, permohonan unbanked, scoring manual, dan data yang tak terstruktur belum bisa dimanfaatkan. Di sini ada 4 pilar proses bisnis dari penerapan AI. Yang pertama, transaksi antara borrower dan lender. Yang kedua, produksi antara produksi dari analisis risiko kredit. Yang ketiga, distribusi di mana terjadi pencairan dan pembayaran cicilan. Yang keempat, layanan yang terdiri dari helpdesk dan penagihan. Kemudian pembahasan yang kedua adalah manfaat penerapan AI pada proses bisnis. Analisis nilai tambah AI ini di 4 area operasional dari sistem konvensional atau SIS apa adanya menuju sistem cerdas to be. Nah, AI pada proses transaksi antara borrower dan lender itu di bagian hulunya adalah registrasi, aktivasi rekening, escrow, dan pencatatan aliran dana. Kondisi yang saat ini adalah registrasi dan verifikasi KYC manual atau semi otomatis, lanjut pencairan escrow ke rekening borrower, dan ini rawan fraud, identitas, dan akun palsu. Kemudian manfaat dari penerapan AI dalam kekurangan ini adalah bisa mendeteksi fraud secara real time. Device fingerprint memadai satu perangkat yang mendaftar puluhan akun dalam waktu singkat. Kemudian KYC otomatis dengan biometrik liveness dan face match dengan data dukcapil sehingga memotong manipulasi foto cetak. Kemudian ada anomali transaksi di mana transaksi mencurigakan di hold otomatis sebelum dana cair atau rule anomaly detection. Kemudian onboarding cepat di mana verifikasi instan menekan friksi dan drop off pengguna baru. Lalu AI pada proses produksi atau penerbitan produk pinjaman. Inti dari prosesnya itu adalah menentukan kelayakan kredit dan produk pinjaman yang layak rilis, di mana kondisi saat ini scoring manual yang berbasis BI checking
atau Slick OJK hanya membaca data yang terstruktur perbankan dan menolak masalah pemohon unbanked yang berkualitas. Sementara dengan memanfaatkan penerapan AI, platform bisa mendapatkan alternatif credit scoring dengan random forest atau ensemble melalui digital footprint atau stabilitas GPS, pola pulsa, jejak aplikasi finansial, sampai menjangkau unbanked. Kemudian verifikasi dokumen otomatis OCR dan computer vision memeriksa keaslian identitas tanpa proses manual. Kemudian risk based pricing di mana limit dan bunga ditentukan otomatis sesuai probabilitas of the default atau PD. Dan yang manfaat terakhir itu mengurangi bias atau keputusan berbasis data yang menekankan penolakan terhadap pemohon yang berkualitas atau inklusi keuangan yang naik. Yang kedua, AI pada proses distribusi dan cicilan, di mana perannya adalah penyaluran dana, monitoring jatuh tempo, penagihan, dan kolektibilitas atau DPD. Kondisi saat ini itu pencairan otomatis setelah kampanye selesai, kemudian monitoring jadwal pengingat H-3 dengan SMS atau push notification. Yang terakhir itu kolektibilitas dikategorikan setelah telat atau reaktif. Nah, dengan memanfaatkan AI, early warning default akan menjadi model prediktif yang mengestimasi risiko keterlambatan atau DPD sebelum benar-benar terjadi, dari reaktif menjadi preventif. Lalu ada smart collection di mana prioritisasi borrower dan pemilihan kanal serta waktu penagihan paling efektif per profil. Kemudian cash flow forecasting di mana AI memprediksi arus pelunasan yang membantu likuiditas platform dan keputusan lender. Yang terakhir itu menjadi pengingat personal, baik waktu dan channel notifikasi yang dioptimalkan, dapat menaikkan on-time payment. Lalu AI pada proses layanan penagihan atau customer service, di mana proses ini berkaitan dengan penanganan keluhan lender atau borrower dan intervensi awal desk collection, di mana kondisi saat ini helpdesk itu memakai via live chat, email maupun call center. Lalu desk collection oleh telekolektor DPD 1 sampai 30 hari. Lalu data yang tidak terstruktur, rekaman audio, MP3, dan log chat. Nah, dengan memanfaatkan AI, contohnya chatbot NLP 24/7 itu bisa menjawab FAQ dan keluhan rutin otomatis sehingga menurunkan beban agen. Lalu speech to text and analytic audio, di mana rekaman penagihan ditranskrip oleh audit kepatuhan dan kualitas layanan. Lalu sentimen analis mendeteksi keluhan dan sinyal risiko churn dari chat maupun suara. Lalu auto routing dan ringkasan, di mana tiket diarahkan ke agen tepat dan diringkas otomatis untuk respon yang cepat. Nah, soal ketiga terkait rancangan penerapan big data dan AI, di mana arsitektur terpadu atau multi-source data pipeline ini berperan untuk menampung iuran dana dari seluruh proses bisnis. Nah, arsitektur big data end-to-end ini adalah aliran data dari 4 proses bisnis, kepatuhan cerdas real time. Yang pertama, proses bisnisnya adalah sumber data di mana luaran 4 proses bisnis terjadi, baik transaksi, scoring, cicilan, maupun customer service. Lalu ingestion, yang contohnya itu Apache Scoop atau Batch RDMS, Apache Kafka, Streamlog, dan Realtime. Lalu data lake, di mana head of HDFS maupun Amazon S3 disatukan
dalam data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Lalu atas proses sebelumnya itu diproses dengan AI menggunakan Apache Spark maupun Spark MLIB ditambah dengan batch dan speed layer untuk melatih dan menjalankan model. Dan yang terakhir itu serving, di mana terdiri dari dashboard, API keputusan, notifikasi, dan skor yang real time. Model AI yang berjalan di layer 4, credit scoring dan random forecast, fraud detection, default and DPD prediction, NLP sentiment, and chatbot. Yang kedua itu menampung iuran luaran setiap proses bisnis. Semua jenis data dan terstruktur dan tak terstruktur bertemu dalam satu data lake. Proses bisnis transaksi, di mana luaran datanya adalah log RDMS, KYC, timestamp, mutasi, yang sifat datanya terstruktur maupun tidak terstruktur melalui jalur ingestion, yaitu scoop atau batch plus Kafka event. Yang kedua, produksi, luaran datanya adalah skor kredit, PD, status dokumen, sifat datanya terstruktur, jalur ingestionnya scoop atau batch. Kemudian distribusi cicilan, di mana arus pelunasan, luaran datanya adalah arus pelunasan, status DPD, sifat data semi terstruktur, jalur ingestionnya Kafka atau real time. Yang keempat, layanan customer service, di mana luaran datanya rekaman audio, MP3, log chat, sifat data tidak terstruktur, jalur ingestionnya object storage. Nah, yang keempat, metode AI yang diusulkan dan referensi. Keunggulan rancangan big data plus AI dibanding dengan sistem konvensional, yang dimana itu terkait metode hybrid credit scoring. Model intinya itu gabungan model statistik tradisional dengan machine learning atas data alternatif, algoritma random forest, ensemble di atas Apache Spark MLIB. Kemudian input data perbankan plus digital footprint yang menjadi stabilitas GPS, pola pulsa, serta jejak aplikasi, ditambah dengan luaran seluruh proses bisnis dari data lake. Kemudian output atau keluaran menjadi probability of default, skor kredit, dan keputusan risk base yang tepat yang dapat dijelaskan atau explainable. Referensi jurnal itu dari Oscar Dottir et al. 2019. Judulnya The Value of Big Data for Credit Scoring Using Mobile Phone and Data Social Network Analytics Applied Soft Computing. Rujukan tata kelola AI dari Ford B 2026. AI as Research Assistant, not Inventor. Journal of Big Data sebagai asisten keputusan dan validasi tetap oleh analis manusia. Nah, keunggulan prediktif dan nilai bisnis dari Gini Coefficient yaitu kemampuan model memisahkan nasabah baik versus beresiko. Berikut hasil penilaiannya. Kesimpulan, transformasi dengan mengintegrasikan big data dan AI, keempat proses platform peer-to-peer lending berpindah dari sistem manual ke sistem prediktif. Manfaat utamanya adalah inklusi keuangan lebih luas bagi unbanked. Keunggulan terukurnya menaikkan hybrid Gini. Kemudian tata kelolanya sejalan dengan prinsip Ford, di mana keputusan kredit final tetap ada pada analis risiko. Demikian penyampaian pemaparan dari saya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.